warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi. Di Kabupaten Lumajang, setelah keluar instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dengan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dengan nomor 1 tahun 2025, maka pemerintah Kabupaten Lumajang berkebijakan terhadap pilihan model pendirian Koperasi Merah Putih itu ada 3. Maka yang pertama adalah pendirian baru, kemudian pengembangan koperasi yang sudah ada, yang ketiga adalah revitalisasi. Maka pemerintah Kabupaten Lumajang memilih opsi yang pertama, yaitu untuk seluruh desa dan kelurahan ini adalah pembentukan koperasi baru. Demikian. Bagaimana percepatan perkembangan daripada pembentukan Koperasi Merah Putih ini? Baik, jadi ketika kita sudah mulai menindaklanjuti ini sesuai dengan tahapan yang diharapkan, pada tanggal 21 Mei kita melaksanakan rakor, langsung dipimpin oleh Bunda Ida, rakor lintas OPD terkait percepatan ini. Kemudian setelah rakor itu kita melaksanakan kegiatan rapat susulan, yaitu teknis dengan OPD-OPD terkait beserta kecamatan untuk melakukan persiapan pelaksanaan Musdesus. Jadi pendirian Koperasi Merah Putih ini melalui musyawarah desa khusus. Jadi di saat itu kita menyepakati timeline terkait percepatan ini, khususnya untuk pelaksanaan Musdesus ini tentunya kita harus lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Dan kita akhirnya melakukan sosialisasi di 3 wilayah, yaitu yang pertama pada tanggal 5 itu di Candipuro, kemudian tanggal 6 di Tekung untuk 7 kecamatan di wilayah itu, dan yang terakhir di Kedung Jajang. Jadi ada 3 kali sosialisasi yang di situ kita menyampaikan materi-materi pokok terkait bagaimana proses pembentukan koperasi sesuai dengan Juklak, kemudian bagaimana diharapkan di saat pelaksanaan Musdesus, masyarakat desa sudah melakukan proses menentukan jenis usaha. Minimal sekali mereka menentukan rencana usaha apa yang akan dilakukan di desa mereka sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian setelah kita melaksanakan sosialisasi, disepakati dengan seluruh camat. Waktu itu saya memimpin rapat dengan para camat di tanggal 5. Kita sepakati bahwa pelaksanaan musyawarah desa khusus di Kabupaten Lumajang dalam 10 hari, yaitu terhitung tanggal 7 sampai dengan tanggal 17, kita bisa menyelesaikan seluruh desa kelurahan melaksanakan musyawarah desa khusus. Dan alhamdulillah kita on schedule, sesuai waktu kita bisa menyelesaikan seluruh pelaksanaan musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi di seluruh desa kelurahan di Kabupaten Lumajang. Demikian. Tahapan-tahapan yang diinginkan atau capaian yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang keterkaitan Koperasi Merah Putih ini gimana? Ya, kita sejalan dengan pemerintah pusat bahwa tahapan ini terutama adalah pada tanggal 12 Juli, Presiden Prabowo berharap 80.000 koperasi desa merah putih ini bisa di-launching serentak di seluruh Indonesia. Kabupaten Lumajang berarti ada 205 koperasi merah putih yang terdiri dari 198 desa dan kelurahan. Nah, kita sampai dengan hari ini itu sudah memiliki SKAHU 43 koperasi merah putih. Dan kemarin adalah hari penandatanganan minuta untuk 162 koperasi lainnya. 161. Maaf. Jadi pembiayaan akta notaris ini 42 koperasi merah putih didanai oleh pihak Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Lumajang mendanai 163 koperasi merah putih. Jadi ditargetkan seluruh koperasi merah putih ini sudah memiliki SKAHU pada tanggal 30 Juni ini.
Dan insya Allah kita optimis bahwa di Kabupaten Lumajang 62 koperasi merah putih akan ber-SKAHU dalam 1 minggu ke depan. Paling lama 1 minggu ke depan. Jadi tidak melewati batas target. Demikian, Mbak. Permodalan daripada koperasi merah putih ini, apa langsung diambil dari APBN, APBD, apa ada sponsor lain? Baik, jadi bicara menyangkut permodalan, secara ketentuan modal koperasi itu ada beberapa. Salah satunya adalah ketika pendiri koperasi, yaitu warga desa, saat melaksanakan musyawarah desa khusus, mereka menyepakati yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib. Jadi, simpanan pokok yang diputuskan di saat pelaksanaan musyawarah desa khusus ini adalah modal awal mereka. Jadi ketika peserta musyawarah ini katakanlah sekitar 50 sampai 100 orang, simpanan pokok yang disepakati misalnya 100.000, kemudian simpanan wajib disepakati 50.000, dikalikan total orang yang hadir, karena ini harus dibayarkan di saat mereka hadir musdes. Jadi inilah total modal mereka, modal koperasi tersebut. Kemudian ketika banyak masyarakat hari ini mendengar bahwa koperasi ini akan dibiayai sampai dengan miliaran, yang perlu kita ingat adalah koperasi ini diharapkan dijalankan secara profesional usahanya. Sehingga bicara modal, ini nantinya bagaimana pengurus koperasi dengan seluruh anggotanya ini merencanakan rencana bisnisnya. Model bisnisnya seperti apa, kemudian perencanaan bisnisnya seperti apa, maka mengajukan pinjaman kepada bank himbara khususnya, nanti diverifikasi. Jadi bukan berarti uang pemerintah dalam bentuk pemberian modal seperti yang dipahami selama ini, tidak demikian. Jadi ini adalah sebuah tawaran pilihan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha ini harus benar-benar profesional yang juga dipandu dengan tata caranya. Demikian. Beda kecamatan, beda potensinya. Iya. Bagaimana menanggapinya untuk koperasi merah putih? Baik. Jadi ketika pelaksanaan sosialisasi, kita juga menyampaikan materi, salah satunya adalah bagaimana masyarakat desa kita ajak untuk memahami dan mengenal potensi desanya. Jadi penentuan usaha koperasi ini berdasarkan potensi desa mereka. Jadi dari 205 koperasi desa di Kabupaten Lumajang, itu ada 12 jenis usaha yang terpilih. Jadi sebagian besar memang bergerak di sektor pertanian. Jadi dari sini saja kita bisa dapat gambaran bagaimana masyarakat desa kita sebenarnya sudah memiliki pemahaman minimal ketika memilih unit usaha atau unit usaha sesuai potensi desa mereka. Dan di dalam Juklak itu sudah diberi panduan untuk KBLI seluruh koperasi desa merah putih boleh menggunakan KBLI yang sudah ada di dalam Juklak. Jadi rumah besarnya sudah ada. Walaupun nanti usaha yang dipilih adalah salah satu dari KBLI tersebut. Jadi mudah-mudahan ini kondisi Kabupaten Lumajang yang agraris memang sudah sesuai dengan pilihan usaha. Tinggal saja ketika mereka nantinya menjalankan proses bisnisnya, ini kita harapkan sesuai dengan harapan di kebijakan strategis pendirian koperasi merah putih ini. Gitu. Ini Pak Kadis, dulu zaman Presiden Soeharto, Ya. koperasi itu sudah ada dan sudah berdiri. Ya. Tetapi kenapa tidak dilanjutkan? Daripada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuang terlalu banyak anggaran, itu kan bisa difungsikan. Kenapa? Ya, sebenarnya ini pertanyaan lebih tepat ke pemerintah pusat ini. Iya. Jadi begini, di seluruh Indonesia tentu puluhan ribu koperasi hari ini. Jadi kenapa pemerintah
menggelontorkan kembali kebijakan strategis terkait Koperasi Merah Putih. Sederhana saja sih sebenarnya, target Presiden Prabowo adalah ekonomi kerakyatan. Kemudian ingin merubah sebuah paradigma baru tentang koperasi. Ingin mewujudkan masyarakat desa itu benar-benar punya andil, punya hak, dan mereka yang mengatur tentang ekonomi mereka. Jadi dari mereka untuk mereka. Jadi harapannya adalah ketika Koperasi Merah Putih ini sudah terbentuk di setiap desa, ini akan menjadi motor penggerak. Bukan berarti koperasi yang lain tidak benar, tetapi kebijakan yang lalu juga bukan ingin mencari siapa salah siapa benar. Jadi kenapa ada opsi tadi pengembangan koperasi? Pengembangan koperasi adalah ketika Koperasi Merah Putih ini didirikan bisa dengan mengembangkan koperasi yang sudah ada. Namun tidak mudah ketika pilihan itu dilakukan. Kemudian misalnya yang maksud Mbak tadi adalah terkait koperasi unit desa ya. Nah dulu koperasi unit desa itu lebih kepada sisi pertaniannya. Sementara Koperasi Merah Putih bidang usahanya banyak, jadi tidak terpaku kepada sektor pertanian. Di situ letak perbedaan yang pertama. Kemudian di sini mungkin belajar dari pengalaman masa lalu, maka kebijakan strategis Koperasi Merah Putih saya pikir adalah sebuah upaya perbaikan daripada kebijakan yang lama. Nah, jadi mudah-mudahan harapan ini jika dilaksanakan sesuai dengan Astacita 2, 3, dan 6 di seluruh kabupaten kota, mudah-mudahan akan berjalan lebih baik. Demikian. Nantinya yang akan direngkuh masyarakat, lingkungan masyarakat apa saja, kemudian hanya sebagian orang atau gimana yang boleh mengikuti atau memasuki Koperasi Merah Putih? Baik, Koperasi Merah Putih setiap desa kelurahan akan ada, dan sebagian besar hari ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Di Lumajang sudah ada 205 Koperasi Merah Putih. Dengan sendirinya satu koperasi diharapkan yang menjadi anggotanya adalah seluruh warga desa setempat. Walaupun yang mendirikan saat Musdesus itu beragam, ada yang 40 orang hadir, ada yang 100 orang hadir. Namun itu tidak menjadi masalah karena secara aturan dibenarkan. Minimal 9 orang saja sudah bisa mendirikan koperasi, apalagi sudah melebihi dari itu. Nah, diharapkan nanti seksi atau wakil ketua bidang anggota yang ada di dalam semua kepengurusan Koperasi Merah Putih ini punya cara dan strategi yang tepat bagaimana seluruh warga desa di mana Koperasi Merah Putih itu berada mau bergabung menjadi anggota koperasi. Disinilah ada sebuah perubahan paradigma. Nantinya bagaimana rakyat yang selama ini mungkin tidak paham koperasi, mereka jadi paham manfaat menjadi anggota koperasi. Demikian. Pak Kadis, kita mendengar, melihat bahwa dari pemerintah pusat, pembentukan Koperasi Merah Putih ini, itu yang menjalankan adalah anggota, bukan termasuk kepala desa beserta keluarganya. Nah, apakah nantinya di Kabupaten Lumajang ini tidak ada rengkuhan dari kepala desa mendudukkan salah satu famili atau gimana? Baik, jadi di dalam Juklak sangat tegas dan kita juga sudah mensosialisasikan di dalam rapat atau di dalam musyawarah desa khusus dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih ditegaskan di sini bahwa siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi pengurus. Jadi salah satu penekanan ketegasannya adalah untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih tidak boleh ada hubungan semenda. Hubungan semenda ini adalah hubungan saudara. Jadi sudah kita pastikan itu tidak ada satupun pengurus hari ini yang sudah terbentuk itu adalah punya atau memiliki hubungan semenda dengan si kepala desa ataupun lurah. Karena memang tidak boleh. Ya, jadi itu larangan pertama.
Kemudian, kebijakan terkait pendirian Koperasi Merah Putih ini kaitannya dengan pengurus dan pengawas, maka kepala desa di sini perannya dia ex officio sebagai ketua pengawas Koperasi Merah Putih. Jadi, Koperasi Merah Putih pengawasnya ex officio kepala desa. Ketika bicara pengawas, diharapkan kepala desa bukan menjadi pengurus atau dia menentukan orang-orang yang menjadi pengurus, tapi dia mengawasi bagaimana proses koperasi ini. Jadi mudah-mudahan yang tadi Mbak maksud itu kecil kemungkinan terwujud atau bisa dilakukan oleh kepala desa, walaupun kita tidak pungkiri segala kemungkinan-kemungkinan negatif itu bisa saja terjadi. Nah, di dalam pembentukan Koperasi Merah Putih juga ada yang namanya mitigasi resiko. Demikian, Mbak. Jika ada, walaupun itu kecil kemungkinan, apakah mendapatkan sanksi? Kalau di dalam proses percepatan pembentukan ini, yang kita sudah lakukan adalah ketika berita acara, walaupun sudah ada berita sudah musyawarah desa khusus, kemudian bukan semenda yang kita temukan. Misalnya tidak cukup umur, kita tolak berita acara pengurusnya. Kemudian kalau katakanlah saat mau proses ahunya ya, akta notarisnya ini masih ditemukan, maka juga tidak bisa diproses. Jadi kita tidak nanti hari ini di dalam proses menuju akta pendirian saja, ini menjadi keseriusan kita melihat bahwa ini tidak ada semenda. Walaupun kami sudah screening setiap proses pertahapannya. Jadi mudah-mudahan sampai hari ini kita tidak menemukan ada hubungan semenda. Demikian. Oke. Pak Kadis, era perdagangan sekarang ini merupakan era globalisasi. Apakah nantinya Koperasi Merah Putih ini lebih ditingkatkan ke digitalisasi atau malah mundur? Sudah pasti. Kondisi hari ini tentu digitalisasi itu tidak mungkin tidak diterapkan. Apalagi Koperasi Merah Putih diharapkan adalah akan lahir begitu banyak ruang ekonomi di tingkat bawah. Kemudian salah satu cara hari ini untuk mengatasi berbagai kelemahan di dalam proses masa lalu maupun kondisi hari ini, tidak ada pilihan. Dan sampai dengan saat ini ada beberapa kementerian yang tergabung dalam Satgas itu sudah menyiapkan bagaimana nanti misalnya digitalisasi koperasi itu dalam bentuk semua hal tata kelolanya. Usaha-usaha koperasi ini pun didukung oleh banyak stakeholder yang menyiapkan aplikasi demi aplikasi. Salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi jalannya koperasi ini dengan baik adalah dengan digitalisasi. Jadi memang ada semacam pemaksaan bertransformasi. Tanpa digitalisasi saya pikir ini akan sulit mengawal 80.000 koperasi ini di seluruh Indonesia dengan baik. Itu, Mbak. Closing statement atau harapan yang jenengan tujukan untuk Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lumajang, terutama keterkaitan Koperasi Merah Putih beserta BUMDes. Kan kayaknya dulu ada pembentukan BUMDes tetapi tidak jalan. Apakah nantinya itu tidak berbenturan antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes? Saya bisa pastikan tidak. Jadi memang desa itu tidak merupakan satu ruangan kosong. Di situ banyak lembaga. Jadi ada BUMDes, ada kelompok Pok Darwis, Karang Taruna, yang begitu banyak kelembagaan-kelembagaan di situ, ada Poktan, Gapoktan. Nah, kita harapkan ke depan itu dengan ada Koperasi Merah Putih, dia akan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Jadi nanti desa itu diharapkan akan semakin mandiri, kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Dan di sini pemerintah juga tetap dan harus berperan maksimal di sini.
baik sebagai regulator, fasilitator, katalisator, agar bisa menciptakan kemandirian ekonomi desa serta menjadi contoh sukses pengelolaan koperasi khususnya di Kabupaten Lumajang. Demikian. Pak Kadis. Harapan daripada pembentukan Merah Putih di Kabupaten Lumajang? Ya, kita berharap ke depan pendirian Koperasi Merah Putih melalui Inpres ini yang merupakan program pemerintah pusat, kita berharap di Kabupaten Lumajang juga bisa menjadi wujud nyata penyelesaian persoalan ekonomi di masyarakat kita. Kemudian kita akan dapat sebuah gambaran bagaimana potensi Kabupaten Lumajang ketika dikelola dengan baik, dikelola dengan cermat, maka akan tergambar peningkatan dari waktu ke waktu terkait pertumbuhan ekonomi kita dan kesejahteraan rakyat kita akan semakin baik. Terima kasih Pak Kadis. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Mas Sekar.